Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizwana Agustin. Saya di sini akan mempresentasikan analisis saya mengenai salah satu kitab dari karya Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manazir tentang yang berjudul Fasal fi Muqaddimah Lidil Al-Musabalam, yaitu tentang menentukan sisi token peraturan dalam sebuah lingkaran. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut, kita ketahui dahulu eh, siapa sih yang akan kita bahas tentang hal kali ini, siapa sih tokohnya dan bagaimana karya-karyanya. Nah, tokoh ini adalah Ibnu Al-Haytham. Nah, Ibnu Al-Haytham itu lahir di Irak pada tahun 1655 Masehi. Kemudian beliau itu dibesarkan di kota Baghdad, yaitu kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kemudian beliau ini mengabdi kepada pemerintah dan memutuskan merantau di Baghdad. Selama beliau merantau, beliau itu melanjutkan pengkajian tentang dunia terus menulis. Kecenderungannya ini condong pada ilmu agama maupun ilmu sains. Nah, ilmu sains ini seperti matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat. Nah, karya Ibnu Al-Haytham ini banyak sekali ya. Ada 200 karya tentang berbagai subjek, kemudian 96 karya itu ilmiah, dan sekitar 50 karya diantaranya bertahan hingga saat ini. Jadi total ada 300 lebih karyanya. 23 tentang astronomi, 14 diantaranya tentang optik. Jadi kebanyakan karya Ibnu Al-Haytham ini tentang matematika dan sains. Karya pertama itu yaitu kitab Al-Manazir. Kata Al-Manazir ini berisikan buku optik. Nah, yang kedua itu karyanya tentang Risalah fi Al-Dawa. Kitab Risalah fi Al-Dawa ini tentang cahaya. Ini juga sains. Nah, yang ketiga itu kitab Mizan Al-Hikmah tentang kesetimbangan hidrostatis. Ini juga sains fisika. Dan yang keempat itu kitab Muqollah fi Al-Kharastun tentang risalah pusat gravitasi. Ini juga sains. Ini kitab sains. Nah, kelima itu kitab tentang risalah fi Al-Makan, risalah di tempat. Yang keenam itu kitab yang bernama Al-Sukuk Al-Batamius yang tentang keraguan tentang Ptolemeus. Nah, analisis kitab Fasilfi Muqaddimat Dil Musabbah. Ini adalah kitab dari Fasilfi Muqaddimat Dil Musabbah dalam kitab Al-Mazazir karya Ibnu Al-Haytham. Nah, pembahasan yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu tentang kitab Al-Manazir karya Ibnu Al-Haytham. Jadi, apa sih kitab Al-Manazir karya Ibnu Al-Haytham? Dan yang kedua itu metode apa sih yang digunakan Ibnu Al-Haytham untuk menentukan sisi heptagon dalam lingkaran? Dan yang ketiga itu wacana Ibnu Al-Haytham untuk menentukan sisi heptagon dalam lingkaran. Ketiga itu tentang eh, karyanya Ibnu Haytham menentukan sisi tokoh dalam lingkaran. Nah, yang pertama kita bahas tentang kitab Al-Manasir karya Ibnu Haytham. Seperti ini kitabnya, ini bagian dari kitabnya. Nah, kitab Al-Manasir ini apa? Kitab Al-Manasir ini merupakan salah satu kitab dari Ibnu Haytham di mana membahas tentang salah 7 kolom bidang optik yang menggunakan pendekatan yang matematis. Nah, salah satu bahasanya yang akan kita bahas yaitu kitab Fasilfi Muqaddimah Dil Al-Musabbah. Nah, kita bab Fasilfi Muqaddimah Dil Musabbah ini terinspirasi dari tradisi Archimedean dan Apollonian. Nah, tradisi ini berisi tentang elis, parabola, dan hiperbola. Nah, apa bahasa Fasilfi Muqaddimah Dil Musabbah? Bahasanya yaitu
membahas tentang sisi heptagon. Jadi kitab ini membahas tentang sisi heptagon dan bagaimana cara menentukan sisi heptagon dalam lingkaran. Nah, yang pertama tadi sudah bahas sebagian besar eh, apa sih yang kitab An-Nazir karya Ibnu Hazm yang akan kita bahas yaitu tentang tadi. Ada yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang metode yang digunakan Ibnu Haytham untuk menentukan sisi heptagon dalam lingkaran. Metodenya apa saja? Nah, metode yang digunakan Ibnu Haytham ini dari metode penelitian ilmuwan sebelumnya, yaitu metode dari Abdul Ijud Al-Kuhi, dan yang kedua yaitu metode dari karya Tabib Qura. Nah, pertama itu tentang metode Abdul Ijud dan Al-Kuhi. Metode ini itu menginterpretasikan segitiga siku-siku untuk menentukan sisi heptagon. Jadi sisi kita lihat pada gambar ini segitiga sisi-siku A, B, C, A, B, C untuk menentukan sisi heptagon. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu segitiga A, B, C ini singkatnya gitu ya. Untuk lebih lanjut bisa dibaca dalam kitab. Segitiga A, B, C ini siku-siku yang memiliki sudut titik B. Kita lihat sudut titik B. Misal sudut C 97, C-nya itu 97, maka yang dihasilkan AB sama dengan BD. Nah, AB sama dengan BD. AB ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku. Jika dimisalkan DE sama dengan EZ sama dengan CC sama dengan AD, maka segitiga ADE dan ACD itu merupakan segitiga yang kongruen. Jadi, jika DE, EZ, dan CC, AD itu sama, maka segitiga ADE dan ACD, ADE dan ACD itu sama. Maka kita itu dapat menuliskan dalam aljabar bahwa AE itu disimbolkan dalam X kuadrat. AE kita lihat. AE ini disimbolkan X kuadrat. Maka 1 min X sama dengan X2 min X kuadrat. Sehingga yang diperoleh bahwa dalam menentukan sisi heptagon segitiga 7 itu tulisnya adalah X pangkat 3 min X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah metode aljabar. Nah, di mana kita tahu bahwa X itu adalah sisi dari segi 7 yang diperlukan. Jadi ini X-nya itu yang kita perlukan untuk menentukan segi 7 dalam heptagon. Nah, yang tadi yang pertama. Nah, yang kedua itu metode yang digunakan Al-Haytham ini yaitu metode dari karya Tabib Qura. Metode ini juga hampir sama dengan metode sebelumnya, namun metode ini lebih rinci dari yang sebelumnya. Metode ini di mana kita itu menggambar persegi dulu, persegi ABCD, kemudian kita tarik AH dengan panjang AB, kemudian kita buat diagonal BC, ya, dan kemudian pada akhirnya kita tarik garis vertikal K vertikal K sehingga memotong persegi dan garis KL. Sehingga kita tahu bahwa perhatikan segitiga ZA sama dengan TLD. ZAE dan TLD. Lihat, ini segitiga yang konvenumen kan, segitiga yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa besar AE itu sama dengan TL. AE itu sama dengan TL. Nah, ini yang tingginya itu sama sama dengan TL sama dengan AZ per LD. AZ itu sama dengan LD. Nah, sisinya sama. Nah, kalau sudah sama itu kan tinggi sama sisinya juga sama. Maka kita itu dapat mendapatkan persamaan bahwa besar AE, besar AE tadi, TL, ya karena sama tadi ya segitiganya, sehingga sisinya atau tingginya itu sama.
sehingga kita itu dapat memperoleh persamaan karena tadi sama ya seperti ya eh, TLD sama AZ tadi sama bahwa AB sama kali KB sama dengan AZ kuadrat AB AB kali KB sama dengan AZ kuadrat atau ZK kita lihat ZK sama dengan AK kali KB kuadrat ini eh, nanti kita lihat ini namanya Archimedes. Jika ada segitiga yang sama maka kita dapat menuliskan dalam sini. Nah, yang tadi kan menentukan segitiga yang kongruent, lalu mendapatkan Archimedes tadi kan yang AB kuadrat yang AB sama kali KB kuadrat sama dengan AZ kuadrat. Lalu yang kedua ini kita itu membuat sebuah lingkaran, lalu kita itu akan membagi 7 bagian sama. Langkah yang pertama itu kita ambil garis AB dan beri tanda di atasnya J. Nah, AB, lalu di atasnya J. Di ini ada C, ada D ya. Kemudian kita peroleh bahwa ini kan lurus ya. Bahwa AD sama dengan CD, AD sama dengan CD, sama AD kali CD, AD kali CD sama dengan DB kuadrat. Nah, kalau kongruent terus kan gitu. Maksudnya ini Archimedes kan. Dan sisi AC, CD, dan BC adalah konstruksi segitiga ACHD. Nah, ACHD. Dan dengan segitiga AHB, segitiga AHB ini, segitiga AHB ini, kita dapat membuat lingkaran AHBZ. AHBZ. Nah, setelah ungkapan segitiga, ini kita buat lingkaran. Nah, kita perhatikan titik BHC. BHC T terletak pada lingkaran yang sama. Nah, ini perhatikan lingkaran kecil. Nah, titik ini berada pada lingkaran yang sama yang kecil ini. Maka segitiga THC, THC ini sama dengan segitiga CHD. CHD. Kongruent. Maka jika kongruent kan bisa kita tentukan persamaannya TH sama dengan kali HD dikali apa? HC kuadrat. Dan sudut DCH sama dengan sudut HDC dan sama dengan sudut CDD. Di mana kita tahu bahwa AH, kita perhatikan AH ya. AH ini sama EB itu kan sama. Besarnya apa? 2 kali busur HB. Nah, busur HB kan ini. Kan 2 kali busur HB. Maka kalau kita tarik, kemudian kita dapatkan lingkaran tersebut ternyata terpotong menjadi 7 bagian yang sama. Jadi ini metode yang digunakan untuk menentukan bagian sama dalam lingkaran. Nah, dari metode tadi ini akan digunakan oleh Al-Haytham untuk menentukan sisi token yang kongruent dalam lingkaran. Nah, yang tiga ini kita akan bahas tentang wacana Ibnu Al-Haytham. Bagaimana pembahasan Ibnu Al-Haytham untuk menentukan sisi token dalam lingkaran. Nah, eksposisi dari Ibnu Al-Haytham ini dia menuliskan bahwa Archimedes itu menerangkan konstruksi segi 7 pada bujur sangkar yang dia berlakukan pada awalnya, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita bisa menguasai bujur sangkar yang dia tangani wajahnya. Metode yang tidak jelas bagi kami
karena pengerjaan kuadrat dari properti yang diberikan hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan bagian kerucut. Namun penulis Archimedes ini tidak memberi buktinya dalam bukunya, di mana dia berusaha dengan segi tujuh dan tidak melihat bahwa kebunnya dia mencampur adukan materi ini dengan apa yang tidak mungkin dengannya. Jadi menurut Ibnu Haitan ini Archimedes itu metodenya masih kurang jelas untuk menentukan isi tokoh dan lingkaran. Dia hanya mengambil metode dari kerucut gitu ya. Sehingga Ibnu Haitam ingin melanjutkan penelitian tentang penulisan Archimedes yaitu mengenai menentukan sisi heptagon dalam lingkaran agar penjelasannya lebih rinci dan terbukti oleh Ibnu Haitam dengan menggunakan metode yang sebelumnya yaitu tentang segitiga adil dan akuhi dan metode karya tatib kura tadi membagi 7 bagian dalam lingkaran. Ibnu Haitam akan membutuhkan secara rinci dan matematis tentang heptagon yang membagi sisi menjadi 7 bagian yang sama dalam lingkaran. Nah, metodenya bagaimana? Metodenya kita menjelaskan metode yang digunakan Ibnu Haitam ini digunakan oleh Tapikura. Jadi yaitu menggunakan metode yang digunakan oleh Tapikura. Yang seperti tadi kita jelaskan bahwa jika garis yang sama, lalu kita dapat menentukan persamaan Archimedesnya. Tadi yang dijelaskan tentang metode oleh Tapikura tadi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa garis AD ke H itu gambar lurus BZ ke H. Kemudian kita ambil titik H, sehingga segitiga GTH dan segitiga BCZ itu kongruen. Kalau segala sama tadi ada panjangnya yang sama, kongruen dengan CD. Sehingga kita dapat menentukan Archimedesnya itu AD kali AD kali AT sama dengan DH kuadrat. Nah, ini seperti tadi metode yang digunakan Tapikura. Kemudian setelah itu menggambar BD diagonal yang bagi dua AC segi 4 ABC memiliki sisinya sejajar. Di diagonalnya. Kemudian jika kita ingin menentukan heptagon atau membagi lingkaran menjadi 7 bagian, maka jika HCD tadi segitiga HCD tadi kita bagi menjadi 2 bagian dengan masing-masing dibagi menjadi 2 bagian lagi sehingga terbentuk lingkaran. Dengan demikian akan menjadi 7 bagian yang sama dan ketika kita menggambar tali busur hasilnya akan heptagon saturan. Jadi metodenya itu hampir sama dengan yang digunakan Tapikura. Dari sini kita simpulkan bahwa Ibnu Haitam itu menulis kitab Fasil fi Muqaddimatil Al-Musaffa ini tentang membagi heptagon menjadi sisi menjadi 7 bagian yang sama atau yang kongruen dalam lingkaran. Tuh, dengan pendekatan matematis yang efektif. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.